Oke, salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali menjelaskan tentang teknik radiografi SPN atau sinus paranasal dan juga tentang teknik radiografi facial bone atau tulang wajah. Oke, untuk mempersingkat waktu saya mulai ke definisi pertama. Inilah teknik radiografi tentang SPN. Ini adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi sinus atau rongga pada tulang yang berada di sekitar nasal atau hidung dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Nah, di sini dari anatomi di sini sinus atau rongga pada tulang ini berada di sekitar nasal atau hidung. Sinus itu terletak di sekitar hidung dan lain sebagainya, nanti bisa dibaca di slide ini. Saya jelaskan yang penting-pentingnya saja. Jadi ada 4 sinus paranasal. Yang pertama sinus maksila, itu ada 2 buah sinus maksila, maksilaris kayak di sini. Kemudian ada sinus ethmoid. Nah, sini ada 3 bagian, ada anterior, middle, posterior. Dia kurang lebih berada di sini sinus ethmoid itu. Sudah sampai di sisi lateral di sini. Oke, sampai di sini deh. Di sini ada sinus sphenoid. Oke, di sini ini sinus sphenoid. Di belakangnya sinus ethmoid. Kemudian sinus frontalis. Nah, di sini ada 2 buah sinus frontalis, sphenoid ada 1, ethmoid di sini ada 3 bagian. Anterior, middle, posterior. Sekilas secara anatomi dia seperti itu. Kita langsung lihat di gambar anatominya saja. Oke, kemudian saya masuk sebelum ke anatomi, kita ke fisiologis dulu. Ini sebagai pengatur kondisi udara, fungsi dari SPN atau sinus paranasal tersebut. Sebagai penahan suhu, dan juga membantu keseimbangan kepala dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi ke sinus paranasal, ini ke gambar anatomi di sini. Nah, di sini dapat terlihat jelas sinus frontalis. Nah, di sini frontalis. Ada ethmoid yang berwarna kuning di sini. Nah, kemudian ada sinus sphenoid. Nah, di sini kalau dari depan dia terlihat di sini. Kalau di gambar lateral ya di sini dalam. Oke, ethmoid di sini. Kemudian ada sinus maksila ada di sini. Nah, kemudian lanjut lagi dari tampak anatomi dari sisi lateral sinus, frontalisnya terlihat. Nah, di sini. Kemudian ethmoidnya terlihat. Nah, di sini. Kemudian sphenoid. Nah, terlihat ya di sini. Maksila. Oke. Itu dari struktur anatomi sinus ini kurang lebih dia seperti gambar ini cakupannya. Nah, dari kemudian masuk ke indikasi. Nah, di sini indikasi sinus paranasal ada inflammatory condition atau radang. Kemudian ada sinusitis, ada secondary osteomyelitis. Kemudian ada polip sinus, ini tumbuh jaringan baru pada rongga di dalam hidung itu sendiri. Nah, itu indikasi-indikasinya. Nah, untuk persiapan di sini tidak ada persiapan khusus, hanya melepas benda-benda logam pada bagian sinus atau objek yang akan diperiksa. Nah, seperti biasa, sama dengan pemeriksaan lainnya. Persiapan alat dan bahan itu sendiri secara umum hampir sama. Ini yang kaset film gridnya yang digunakan adalah ukuran 18 kali 24. Oke, ini ya untuk kaset sinus paranasal. Cukup ini untuk cakup seluruh bagian sinus menggunakan kaset 18 kali 24. Nah, untuk proyeksi radiografi SPN sendiri, menurut Von Renger di sini ada 4 proyeksi, menurut Merrill juga ada 4 proyeksi. Namun ada proyeksi spesial di sini, yaitu Pareto Akansial Wattas Method Open Mode dan Wattas metode membuka mulut atau open mode di sini. Ini juga ada sama, tapi ini Wattas dengan metode close mode, nah, itu, menutup mulut. Nah, itu yang membedakan. Oke, kita masuk saja ke teknik pemeriksaannya. Yang pertama, proyeksi lateral sinus. Mendengar kata lateral, berarti pasiennya akan miring ke salah satu bagian, entah itu sisi kiri maupun sisi kanan, tergantung pemeriksaan yang dibuat oleh dokter pengirim atau dokter radiologi anjurkan. Oke. Ada kata lateral berarti posisi
objek kepala pasien itu harus benar-benar diposisikan true lateral, wajib true lateral. Itu saya garis bawahi. Untuk posisi pasiennya sendiri, erect, duduk tegak, bisa recumbent atau semi prone. Kemudian untuk posisi objeknya di sini, mid sagittal plane atau MSP ini paralel dengan IR atau kaset. Kemudian IOML, infraorbitometal line. Nah, infraorbitometal line itu yang ini. Oke. Infraorbitometal line, oke. Dia juga sama, paralel dengan kaset. Tidak ada pergerakan dan rotasi pada bagian kepala ketika diekspos. Kemudian arah sinar CR-nya di sini tegak lurus terhadap IR kaset. CP-nya pada sigmomaticum, pertengahan outer canthus dan MAE. Sigmomaticum tuh di sini. Sigmomaticum di sini. Oke, MAE, meatus acousticus externa, lubang telinga. Nah, di sini outer canthus. Jadi tengah antara ini ya di sini. Sigmomaticum dia di sini. Oke, itu untuk lateral. Wajib posisikan pasien true lateral ke salah satu sisi kiri maupun kanan. Kemudian yang kedua di sini ada proyeksi PA Cadwell method. Posisi pasiennya prone atau erect dapat dilakukan. Kemudian posisi objeknya orbitometal line membentuk sudut 15 derajat terhadap IR. MSP-nya tegak lurus terhadap IR. Nah, di sini juga ada dua cara dalam pemeriksaan metode PA axial Cadwell. Yang kedua di sini OML-nya dibuat tegak lurus, mid sagittal plane-nya tegak lurus, namun nah ini yang membedakan arah sinar. Ketika kita memposisikan OML, orbitometal line, membentuk sudut 15 derajat terhadap meja, maka CR-nya yang tegak lurus. Nah, oke. Yang kedua, ketika kita memposisikan OML tegak lurus terhadap IR, maka arah sinarnya kita sudutkan 15 derajat ke kauda. Seperti itu ya perbedaannya. Untuk hasil citra, hasil gambarnya ini sama keduanya, tidak ada perbedaan. Ini cuman beda posisi objeknya saja. Posisi objeknya di sini pastikan os frontal dan hidung menempel pada meja pemeriksaan atau IR. Itu ketika kita memposisikan OML untuk sudut 15 derajat, maka arah sinarnya atau CR-nya tegak lurus IR. Ketika kita orbitometal line-nya, OML-nya kita tegak lurus dengan IR, maka arah sinarnya kita 15 derajat ke kauda, sudutkan. Intinya sama aja. CP sama, occipital menuju mesian. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada proyeksi Pareto kansial. Projection Waters method. Close mode di sini. Posisi pasiennya prone atau erect. Nah, ini untuk posisi objeknya OML sama orbitometal line membentuk sudut 37 derajat terhadap meja. MML tegak lurus dengan IR kaset. CR-nya tegak lurus IR. MML itu mentometal line di sini. Di pasiennya nanti agak ini nggak kaset di sini. Oke. Itu OML membentuk sudut 37 derajat terhadap meja. Oke, gini, 37 derajat terhadap meja. OML. Kemudian CP-nya ini pada parietal menuju accension. Parietal di sini accension itu ini. Dari parietal menuju accension. Sini. Parietal menuju accension. Pasiennya parietal menuju accension. CR-nya tegak lurus terhadap IR. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini yang keempat ada Pareto kansial proyeksi Waters method open mode. Di sini secara posisi objek, posisi pasien, posisi objek, CR, CP ini sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan ketika akan posisi pasien yang membedakan. Pasiennya membuka mulut, mangap. Nah, itu yang membedakan. Tujuannya dari open mode ini nanti agar sinus sphenoidnya akan terproyeksi di tengah-tengah mulut ketika hasil radiografinya dicetak. Oke. Jadi sinus sphenoidnya akan terproyeksi di tengah mulut ketika
hasil gambar radiografnya nanti dicetak. Nah, terproyeksikan di pertengahan mulut untuk sinus sphenoidnya sendiri. Itu yang membedakan di sini. Kenapa ada open mode, kenapa ada close mode, seperti itu. Kemudian yang kelima ada SMP, ini submentovertec, posisi pasiennya erect atau supine. Oke. Sini posisi objeknya hiperekstensi, IOML, paralel dengan kaset, infraorbitometal line. Kemudian tidak ada pergerakan dan rotasi, arah sinarnya tegak lurus dengan IR. CP-nya 4 cm inferior sinuses mentil setinggi MAE. Sini. CP 4 cm inferior ke bawah. Sinuses mentil setinggi MAE. MAE kan meatus acousticus externa. Setinggi MAE. Jadi pasiennya di sini hiperekstensi full dongak, kasetnya di sini. Di vertec, kasetnya di vertec, arah sinarnya di sini. Oke. Tidak lurus arah sinarnya. Oke, seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut ke teknik radiografi facial bone, nanti saya putarkan video di rumah aja. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Kami dari pemerintah Kecamatan Bantan dan Kapolsek Bantan dengan ini menghimbau pada seluruh masyarakat Kecamatan Bantan, pemuda maupun pemudi, tua maupun muda, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk Oke, itu tadi sedikit video selingan untuk merefresh sejenak tentang teknik radiografi mata kuliah kita. Kemudian saya lanjut ke menjelaskan ke teknik radiografi yang kedua, tulang wajah atau facial bone. Jadi di sini saya tekankan untuk radiografi tulang wajah, maka polimasi yang digunakan itu seukuran luas wajahnya sampai mandibula. Dari bawah os frontal atau orbita ke bawah ini ya sampai mandibula. Sedangkan sinus tadi luas lapangan penyinarnya polimasinya hanya sebatas sinus. Oke, segini. Makanya untuk sinus 18x24 itu kayaknya cukup. Sedangkan untuk facial bone ini sendiri atau tulang wajah kita gunakan kaset 24x30. Nah, untuk definisinya sendiri adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi tulang wajah atau facial bone dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Nah, ini secara gambar anatomi yang termasuk tulang wajah itu yang mana saja yang dapat dilihat di gambar sini. Ini posisi frontal view atau AP, anterior posterior kita sebutkan. Sisi kiri, bagian nasal terlihat, lakrimanya terlihat, sigomanya terlihat, di sisi kiri, di sini kanannya. Kemudian inferior nasal concha terlihat. Sisi maksila, bagian maksila terlihat, kiri, maksila kanan, ini mandibula. Jadi frontal itu dari sini, nasal, mencakup nasal, orbita semua ini tercakup sampai mandibula. Itu yang wajib terlihat pada pemeriksaan facial bone. Wajib tercakup pada radiografnya. Ketika kita lihat dalam posisi lateral, seperti gambar di sini, lakrimalnya masih terlihat, os nasalnya terlihat, dan tulang hidung, nah di sini. Dan sigoma terlihat, maksila, kemudian mandibula. Oke, mandibula ya, oke, mandibula. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk indikasinya sendiri, di sini ada fraktur patah di bagian tulang wajah. Ada plastik atau kista, kemudian ada inflammatori. Terakhir ada corpus alenium. Corpus alenium ini ada benda asing yang masuk ke dalam menembus tulang wajah. Salah satu contohnya tertembak. Nah, jadi ada proyektil peluru yang masuk ke dalam tulang wajah di sini, menembus tulang wajah. Nah, ketika ada kasus peluru yang masuk ke bagian wajah, nah ini teknik radiografinya khusus. Otomatis ketika ada benda asing yang masuk ke wajah, ada luka.
pasien seperti ini biasanya dia ke UGD dulu. Nah, di UGD biasanya ditambal perban. Oke, di si perban. Nah, di perban itu kita letakkan marker. Di atas perban itu kita letakkan marker atau di dasar kulit permukaan kulit ini kita pasangkan marker kecil aja, kecil sekali untuk penanda aja. Ketika pasiennya dalam dikata lukanya di samping, kan kita nggak mungkin memasangkan marker di sini, pasti jatuh. Nah, ini dapat ditempelkan dengan lakban atau isolasi agar markernya tidak jatuh. Oke, tujuannya itu nanti ketika radiografnya jadi ada tanda ini loh dasar marker di sini. Markernya di sini, proyektil pelurunya dia menembus sejauh mana, sedalam mana. Nah, itu nanti diukur oleh dokter radiolognya. Berapa sih kedalaman proyektil itu menembus, berapa sih benda asing yang menembus organ di facial bone tersebut, objek di facial bone tersebut. Nah, itu salah satu contoh saja. Nah, ini persiapan pasien, tidak ada persiapan khusus, hanya melepas benda logam atau radiopak dari objek yang akan diperiksa. Tulang wajah. Ini sama persiapannya dengan pemeriksaan lainnya, persiapan alat dan bahan juga sama. Yang membedakan di sini dengan SPN kasetnya 2430 yang kita gunakan. Karena facial bone ini lebih luas, cakupannya lebih besar dibandingkan dengan SPN. Nah, untuk proyeksinya sendiri, di sini ada Bone Ranger ada 3 proyeksi, menurut Merrill ada 4 proyeksi, kemudian yang metode yang spesial di sini 1 proyeksi, modif variation akansial, modif Watters metode, di Watters modifikasi metode Watters di sini. Oke, kita masuk ke proyeksi. Secara proyeksi sama, lateral, PA aksial, di sini ada variation akansial Watters metode dan modifikasi. Oke, untuk yang lateral dan PA aksial kadul ini sama. Sama dengan pemeriksaan seluler SPN, tidak ada yang berbeda dari proyeksi, posisi pasien, posisi objek, CL, CP-nya sama, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Di sini yang membedakan di sini hanya luas lapangan polimasi. Kalau SPN tadi sinus paranasal, polimasinya ya seluas sinus paranasal. Kalau facial bone, polimasinya ya seukuran tulang wajah atau facial bone-nya itu sendiri. Itu. Saya jelaskan di sini mengenai sini aja Watters saja. Yang pertama ini yang ketiga, sini sama dengan proyeksi Watters sebelumnya. Pareto akansial proyeksi Watters method. Posisi pasiennya prone atau erect, posisi objeknya OML membentuk sudut 37 derajat terhadap IR. MML dia tegak lurus dengan IR. Mento mental line. Oke, kemudian arah sinar IR-nya tegak lurus terhadap IR. CP-nya parietal menuju akensian. Sama, parietal menuju akensian. Sini CP-nya. Kasetnya itu begini. Pasiennya agak dongak, sedikit agak dongak. Ini orbitometal line membentuk sudut 37 derajat terhadap IR. Itu. Nah, kemudian yang keempat, ini metode modif Pareto akansial projection atau kita sering sebut modif Watters method. Nah, tujuannya di sini kenapa dibuat metode modifikasi Watters method di sini? Nah, untuk melihat fraktur pada orbita atau tulang mata. Ini tujuannya. Jadi untuk khusus metode modifikasi Watters di sini untuk melihat fraktur pada orbita. Posisi pasien sama, prone atau erect, arah sinarnya sama, CP-nya sama, parietal menuju akensian. Yang membedakan di sini hanya di posisi objek. Orbitometal line, dia membentuk sudut 55 derajat terhadap IR. LML, lift metal line, dia tegak lurus dengan IR. Nih, LML itu di sini. LML, oke, dari MAE, tarik garis ke LML. Dia tegak lurus dengan IR. Sedangkan yang di sini, yang metode biasa, MML, mento metal line, tegak lurus dengan IR. Sedangkan yang modifikasi Watters di sini, LML, lift metal line. Sehingga di sini OML-nya membentuk sudut 55 derajat terhadap IR itu sendiri. Ini yang membedakan dari facial bone dengan
SPN tadi. Oke, untuk pertanyaan jika ada yang belum dipahami nanti kita bahas di diskusi. Sekian dan terima kasih dari saya. Salam radiasi di rumah aja.